warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari kelompok 8 IF19D. Di sini dengan beranggotakan Abdul Majid, CP Bagustian Sunjaya, dan Seno Aji. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu virtual memory. Next. Nah, pada virtual memory ini kami akan menjelaskan tentang beberapa poin, yaitu yang pertama ada pengertiannya, lalu ada prinsip, keuntungan, implementasi, demand pegging, pegfold, dan pembuatan proses 1 hingga 5. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Abdul Majid. Pengertian memori virtual. Pengertian memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisikal. Teknik ini mengizinkan program untuk dieksekusi tanpa seluruh bagian program perlu ikut masuk ke dalam memori. Berbeda dengan keterbatasan yang dimiliki oleh memori fisik. Memori virtual dapat menampung program dalam skala besar, melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Prinsip dari memori virtual yang patut diingat adalah bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak perlu melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Dan memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya, menyembunyikan aspek-aspek fisik memori dari user. Yang pertama itu adalah lokasi alamat virtual berupa byte yang tidak terbatas. Lalu yang kedua, hanya beberapa bagian dari memori virtual yang berada di memori logis. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Cepi. Selanjutnya ada prinsip memori virtual. Nah, konsep memori virtual yang dikemukakan oleh Fotheringham pada tahun 1961 pada sistem komputer Atlas di Universitas Manchester, Inggris, kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara. Ada keuntungan memori virtual, yaitu yang pertama ada lalu lintas, I dan O menjadi rendah. Yang kedua ada berkurangnya memori yang dibutuhkan, meningkatnya respon. Yang ketiga bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Yang keempat ada memori virtual melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Majid. Gagasan dari memori virtual adalah ukuran gabungan program, data, dan stak melampaui jumlah memori fisik yang tersedia. Sistem operasi menyimpan bagian-bagian proses yang sedang digunakan di memori utama, main memori, dan sisanya ditaruh di disk. Begitu bagian di disk diperlukan, maka bagian di memori yang tidak diperlukan akan disingkirkan, swap out, dan diganti swap in oleh bagian disk yang diperlukan itu. Memori virtual diimplementasikan dalam sistem multiprogramming. Misalnya 10 program dengan ukuran 2 MB dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Tiap program dia alokasi 255 KB dan bagian-bagian proses di swap masuk dan keluar memori begitu diperlukan. Dengan demikian, sistem multiprogramming menjadi lebih efisien. Di sini ada yang pertama, satu, implementasi dari virtual memory sama dengan multiprogramming. Yang kedua, memori virtual dapat dilakukan dengan cara demand pegging. Yang ketiga, ada demand segmentation. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Cepi.
Lalu yang selanjutnya adalah demand pegging. Nah, di demand pegging ini tidak semua program harus di-load semua ke memori fisik, hanya yang diperlukan saja. Permintaan pemberian page menggunakan swapping. Page hanya akan di-swap ke memori utama jika benar-benar diperlukan. Nah, lalu program swapper yang digunakan yaitu yang pertama ada lazy swapper. Nah, lazy swapper ini tidak pernah swap page ke dalam memori sampai page benar-benar diperlukan. Nah, istilah swapper berarti memanipulasi seluruh proses sehingga swapper yang khusus berhubungan dengan page bernama pagger. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Seno Aji. Nah, ini lanjutan dari demand page. Pagger hanya akan men-swap in dan out page yang dibutuhkan saja, tidak semuanya. Jadi, jika page dibutuhkan reference to id, tapi belum tentu semua di-load ke memori fisik, butuh dukungan perangkat keras yaitu page table, valid, invalid bits. Valid 1, page berada di memori fisik semuanya atau page ada tapi tidak semuanya, sebagian masih berada di disk. Invalid page tidak ada di memori fisik, memori sekunder untuk menyimpan proses yang belum berada di dalam memori fisik. Jika proses mengakses lokasi page yang valid, maka proses akan berjalan normal. Jika mengakses yang invalid, maka perangkat keras akan menjebaknya ke sistem operasi by default. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Majid. Selanjutnya ada image pegging. Yang dibutuhkan oleh image pegging yaitu ada yang pertama itu ada table yang berisi file dan in file bit. Yang kedua itu ada second guys memori yang digunakan untuk menyimpan memori yang belum tertampung di main memory. Lalu yang selanjutnya dikenal dengan nama swap file atau bisa disebut Linux atau file .sjs win. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Cepi. Lalu yang selanjutnya ada page fault. Nah, jika ada referensi ke sebuah page, ternyata page-nya tidak ada atau invalid, maka akan di-trap oleh OS dan menghasilkan page fault. Nah, untuk menangani page fault menggunakan prosedur berikut ini. Nah, yang pertama, memeriksa tabel internal, biasanya dalam PCB, untuk menentukan valid atau tidak validnya. Nah, jika tidak valid atau invalid, proses disuspend. Jika valid, tapi proses belum dibawa ke page, maka kita bawa ke page ke memori. Nah, yang selanjutnya, cari sebuah frame bebas atau free frame. Lalu, jadwalkan operasi sebuah disk untuk membaca page tersebut ke frame yang baru dialokasikan. Selanjutnya, saat pembacaan selesai, ubah validation bit menjadi 1, yang berarti page telah ada di memori. Lalu, yang terakhir, ulangi lagi instruksi program yang di-trap tadi dari awal sehingga bisa berjalan dengan baik. Oke, next akan dibacakan oleh saudara Seno Aji. Ini adalah lanjutan fake fault yang terjadi saat fake fault. 1, ditangkap oleh sistem operasi. Yang kedua ada SO menyimpan register user dan proses. Yang ketiga, tetapkan bahwa interupsi merupakan fake fault. Yang keempat, periksa bahwa referensi page adalah valid dan kemudian tentukan lokasi page pada disk. Yang kelima ada baca disk, cari frame yang kosong. Yang keenam, selama menunggu pencarian, alokasikan CPU ke proses lain dengan menggunakan penjadwalan CPU. Yang ketujuh, jika pencarian selesai terjadi interupsi dari disk bahwa I/O selesai yang terjadi saat peak fault 2. Yang kedelapan, SO menyimpan juga register dan status proses untuk pengguna proses yang lain.
Yang ke-9, tentukan bahwa interupsi sekarang berasal dari disk. Yang ke-10, lakukan pengubahan page table bahwa page telah berada di memori. Yang ke-11, tunggu CPU selesai dari proses yang tadi. Yang ke-12, kembalikan register page table dan resume interupsi proses yang diinterupsi. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Majid. Pembuatan proses 1, 2, 3, 4, 5. Pembuatan proses yang pertama itu ada pembuatan proses bisa dilakukan dengan dua cara, copy on write dan memory map files. Lalu selanjutnya pada copy on write mengizinkan proses friend dan child menginisialisasikan page yang sama pada memori. Selanjutnya, jika proses penulisan pada sebuah page yang dibagi, maka dibuat juga salinan dari page tersebut. Pembuatan proses kedua dengan menggunakan teknik copy on write, terlihat jelas bahwa hanya page yang diubah oleh proses child dan friend bisa delete, sedangkan semua page yang tidak diubah bisa dibagikan ke proses child dan friend. Selanjutnya, teknik copy on write sering digunakan oleh beberapa sistem operasi saat menggandakan proses, diantaranya adalah Windows 2000, Linux, dan Solaris 2. Pembuatan proses ketiga, yaitu di sini karena diperlukan untuk menggandakan proses, maka harus diketahui mana page kosong yang akan dialokasikan. Kedua, digunakan sebuah form dari page kosong yang diminta. Ketiga, sistem operasi biasanya menggunakan teknik zero fill on demand untuk mengalokasikan page tersebut. Next, selanjutnya akan dibacakan saudara Cepi. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan proses keempat. Dengan teknik memory map files, membuat berkas 1:0 dianggap sebagai akses memori rutin dengan memetakan satu blok disk ke sebuah page pada memori. Nah, sebuah file awalnya dibaca menggunakan demand pegging. Sebagai dari ukuran page dibaca dari sistem berkas ke dalam page physics. Urutan membaca dan menulis ke dalam file ditangani sebagai akses memori biasa. Yang selanjutnya ada pembuatan proses kelima, yaitu penyederhanaan pengaksesan dan penggunaan file dengan membolehkan manipulasi file menggunakan memori lebih dari sekadar sistem pemanggilan read dan write. Yang selanjutnya yaitu proses yang banyak dapat memetakan berkas yang sama ke dalam memori virtual dari masing-masing file untuk memperbolehkan pembagian data. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.